Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Hesi Novia SSI. Saya adalah guru mata pelajaran fisika di Madrasah Alia Negeri 2 Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1. Kementerian Agama tahun 2023 di Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa A2P222099 Program Studi Pendidikan Fisika. Pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi rangkaian listrik arus searah hukum Ohm dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning di kelas 12 IPA 4 MAN 2 Lubuk Linggau. Berikut video pembelajaran saya. Mohon kepada dosen penguji untuk memberikan saran dan masukan agar proses pembelajaran saya berikutnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Zain dipimpin untuk membaca doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Amin. Terima kasih. Kemudian hari ini ada yang tidak masuk, nak? Ada. Siapa? Gilang. Sama? Ariel. Gilang kenapa? Izin? Ada suratnya? Ariel? Sakit. Oke, ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang rangkaian arus listrik searah. Materinya adalah hukum Ohm. Nah ya, sebelum Ibu memulai ke materi, ada baiknya Ibu tampilkan dulu PowerPoint-nya ya. Ini materi kita hari ini. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian arus listrik searah, khususnya hukum Ohm ya. Sebelum kita mulai materi kita mengulang dulu tentang pengetahuan kamu. Di SMP sudah pernah belajar tentang listrik kan? Sudah. Oke, jadi ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa lampu bisa menyala? Karena tegangannya kuat. Ya, silakan. Karena apa? Ya. Karena tegangannya kuat. Tegangannya kuat. Yang lain? Karena ada arus listrik yang mengalir. Karena ada arus listrik yang lain ya, mengalir. Yang lain? Tidak ada? Itu yang pertama, kita simpan dulu ya. Yang kedua, mengapa senter bisa menyala? Ya. Karena ada baterai. Ada baterai. Yang lain? Ya, jawabannya sudah benar. Mengapa lampu bisa menyala? Ya karena ada arus listrik. Nah, yang kedua, mengapa senter bisa menyala? Ya karena ada baterai. Baterai itu merupakan sumber listrik. Ya, berarti sudah paham ya kenapa lampu bisa menyala. Nah, sekarang adapun manfaat dari pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana listrik dapat mengalir dalam rangkaian. Peserta didik dapat mengetahui komponen-komponen listrik dan peserta didik dapat mengetahui penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari manfaat ini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan kita hari ini karena kita melakukan eksperimen menggunakan
lab virtual PET ya. Jadi tujuan kita ada 3. Yang pertama, melalui diskusi kelompok tanya jawab dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran listrik pada rangkaian sederhana, yaitu kuat arus, tegangan, dan hambatan dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok tanya jawab dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hukum Ohm dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok tanya jawab dan eksperimen, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Ya. Kemudian, nah sebelum ke pertanyaan pemantik, ini Ibu ada video. Silakan anak-anak amati video ini. Ini termasuknya orientasi masalah ya. Amati lampunya ya, bukan orangnya, lampunya. Ada apa dengan lampunya? Berubah-ubah. Terang gelapnya atau warnanya? Warnanya. Terang gelapnya juga? Iya. Temukan keajaiban dengan lampu Philips Smart Wi-Fi LED. Baru Philips Smart Wi-Fi LED Smart Lighting untuk hidup lebih mudah dan nyaman. Ya. Innovation and new Philips. Oke. Jadi itu tadi ada video mau tidur ya. Ya, ketika dia mau tidur, lampunya yang tadinya terang berubah menjadi redup. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantiknya yang pertama, pernahkah kalian mengubah terang atau redupnya lampu tidur? Pernah? Di rumah nih kalau mau tidur pakai lampu tidur, otomatis kan agak redup dibandingkan dengan lampu yang tidak untuk tidur. Pernah ya? Pernah. Yang kedua, mengapa hal tersebut bisa kita atur sehingga kita dapat mengubah kecerahan lampu tersebut, kadang terang, kadang redup? Ada yang tahu kenapa? Ada? Tidak tahu? Ada yang tahu? Penny? Nah, ya karena silakan. Tegangan listriknya diturunkan. Ya. Sally, mana Sally? Sally? Ada yang tahu? Belum tahu. Oh ya, cuma Penny yang jawab. Zen? Belum. Oke, berarti biar nanti tahu kenapa kok bisa dia terang redup, tadi sudah dijawab oleh Penny ya. Apa benar jawabannya Penny? Nah, kita lakukan percobaan berikut. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, silakan anak-anak membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin. Ya, silakan. Ini ada lembar LKPD. Tolong bantu Ibu biar cepat nak. Kasih sana 2 ya, satu kelompok ya. Kasih 2, satu lagi. Oke, terima kasih. Ya, perhatikan LKPD-nya. LKPD-nya diperhatikan. Buka. Oh, belum dapat. Buka yang di halaman belakangnya, ada yang setelah. Nah, ini halaman 2 ya. Oke. Pada tegangan tetap, atur tegangan pada angka tertentu V1 dan catatlah besarnya angka tegangan. Paham maksudnya? Paham enggak? Kalau enggak paham, Ibu ke depan dulu ya.
Soalnya ini bolak-balik penjelasannya. Oke. Nih. Nah, lihat sini. Ini untuk yang tegangan tetap dulu ya. Tegangan tetap. Kamu ambil, misal Ibu kasih contoh, V1-nya kamu ngambil 2 volt. 2 volt. Maka lakukan percobaan ini sebanyak 5 kali. Nah, kan? Lihat, atur tegangan. Kemudian setelah atur tegangan, ubah angka di hambatan. Jadi R-nya di sini kamu ubah. Misal nih 50 ohm, nanti 100, 150, 200, 250. Terserah. Enggak Bu, kebesaran mau 5 ohm boleh. Bebas. Ya. Kemudian lihat yang poin C. Dengan mengubah nilai tegangan V2, maka tadi kan V1 di sini ya. Nah, nanti kamu setelah 5 kali ngukur, ganti V2-nya. Kalau tadi 2, kamu ganti dengan 4. Ya. Variasi lagi di sini R-nya. Bu, apakah harus sama di sini? Kalau bisa sama, boleh. Kalau kesulitan sama, tidak masalah. Tidak sama. Jelas? Ya. Kemudian yang berikutnya setelah V2 kamu ganti V3-nya. Kalau tadi sini 2, 4, mau sini 5, boleh. Nah, R-nya nanti mau sama juga dengan di sini atau di sini boleh. Tidak sama juga tidak apa-apa. Ya. Nah, nanti ganti VR, kamu catatlah nilai I-nya. Ya, ini mohon maaf ya Ibu salah ketik, harusnya bukan ampere tapi mili ampere. Ya, kalau di LKPD-nya mili ampere rasanya. Coba dilihat. Ya, mili ampere ya. Nah, jadi mili ampere. Nah, kita lihat di aplikasi tadi. Nah, di sini atau di LKPD-nya ada itu, dilihat. Dia ngambil V-nya 4,5 volt, R-nya 500 ohm. Arusnya yang terbaca adalah 9 mili ampere. Jadi nanti tentukan V-nya, R-nya, catatlah nilai I-nya pada tabel. Jelas? Jelas. Oke. Ini untuk yang tegangan tetap. Nah, setelah tegangan tetap, lihat nanti yang tabel yang kedua di sini. Tadi tegangan yang tetap, yang di sini adalah hambatannya yang tetap. Nah, artinya hambatannya nanti kamu setel di sini. Nah, ada 3 juga di sini. Misalnya kamu ngambil 10 ohm. 10 ohm V-nya yang kamu variasikan sebanyak 5 kali. Misalnya di sini 1 volt, 2 volt, 3 volt sampai 5 volt. Catat nanti berapa arus yang mengalir. Paham? Yang kedua R2-nya ganti. Tadi 5, ini 10, terus di sini ganti juga. Ya. Di sini misalnya 15 ya, 15 boleh, maka di sini ganti misalnya maunya 3, misalnya 3, 5, 7, 9 misalnya boleh. Terserah, bebas, tidak ada Bu harus angka 2 ya, tidak mesti. Terserah kalian maunya angkanya berapa. Jelas? Jelas ya? Oke. Kemudian nanti setelah kalian mengambil data, ada pertanyaan di belakangnya. Yang pertama diminta untuk membuat grafik hubungan antara R dan I. Ada ya? Kemudian dari grafik itu apakah hubungannya? Bagaimana hubungannya antara R dan I? Yang nomor 3, buatlah grafik hubungan antara V dengan I. Ya, hubungannya bagaimana? Dijawab di yang pertanyaan nomor 4. V kan? Ya. Kemudian yang kelima, kamu diminta untuk menentukan nilai hambatan ohmnya tadi. Hambatannya tadi ya, berdasarkan hukum ohm. Artinya kamu menghitung menggunakan rumus hukum ohm. Ya, Ibu kasih contoh. Kita mundur. Nah, kamu cari nilai V dengan memasukkan nilai R dan I. Cocok tidak V-nya nilainya 2 di sini setelah dikalikan, begitu. Paham? Nah, nanti yang di sini juga kamu cari nilai R-nya, masukkan V dengan I-nya, cocok tidak nanti hasil perhitungan dengan yang ada di sini. Jelas? Nah, itu nanti ngitung dulu ya. Yang nomor 5 ngitung dulu, yang ke-6 kamu membandingkan antara yang perhitungan dengan yang praktikum secara langsung. Kalau sama dijelaskan, kalau beda kenapa bisa berbeda. Paham?
Ya. Yang ke-7, buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dan presentasikan di depan kelas. Nanti kita presentasi. Kalau tidak cukup waktunya mungkin 2 kelompok saja yang presentasi, yang lainnya menyimak. Ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas silakan anak-anak melakukan eksperimennya. Ya. Silakan bekerja. Ya. Silakan. Sulit, Nak. Ya. Ditulis nama kelompoknya ya. Nama kelompok. Ini harus 10, kalau 2 kemarin. Enggak mesti, terserah. Terserah. Mau 500 boleh, mau kakinya Nak. Mau 500 boleh, mau 200 boleh. Ya. 2 tuh, Bu. Yang mana? 2 naik itu belum. Itu kelewatan 9. Lagi turun. Nah, paskan mana 2? Angkat. Naik lagi. Kelebihan. Grogi. Berapa tuh? 2,1. Boleh. Nah. Sudah melakukan? Belum. Ya. Berapa V-nya? 3. Oke. Ya. Dicoba dulu satu di sini. Ya. Ambil tegangannya 3 volt, hambatannya berapa? 250. Ya. Sini sudah? Ibu ini ini kan? Apa? Kan kami nak 5 berarti ini. Iya. Ini nah 5. Kalau kan V-nya ya, kamu setel V-nya di sini naik ke atas. Yo. Nah, itu kan maksimal 9. Berarti tidak boleh lebih dari 9. Ya, karena keterbatasan di alatnya adalah angka 9. Tidak boleh lebih dari 9 ya. Ya. Kayak 1,1 berarti terusin 1,1, 2,6. Tegangan? Iya. 1,1, 2,2 misalnya. Sesuai yang ada di sini aplikasi. Ya. Nah, berapa sih? 1,1 ya? Nah, saya yang ki. 1,1. Terus 2,1. Ya, boleh pakai rentang, boleh. Kelompok V ini sudah, yang V sudah. Satu lagi. Yang agak susah yang mana? R. Ya, nanti dibantu. Ya, dibantu ya. 7,8. Ini yang mana, Nak? 31. Dibuka dulu aplikasinya. Bantu kawan yang V biar cepet. Yuk. Iya, V. Yuk. Ini nih. V-nya tadi kan di yang pertama dulu berapa ngambilnya V-nya di sini, maunya berapa di sini? 0,1. Hah? 0,1 boleh cari di 0,1, turunkan. 0,2. Nah, R-nya maunya berapa? 104 sudah dicatat tadi, sudah dapat. Oh, berarti lain lagi, mau naik apa mau turun? Naik, berarti di atas 200. Atur ke atas 200 berapa maunya? 258. Kalau bisa 250, 50. Terus. Nah, enggak bisa 259. Situ. Nah, ini sudah tadi. Oh, kalau sudah yang lain, enggak usah lagi yang lain. Ya. Itu sudah. Berarti ganti V3. Satunya ada itu, ada 5. Emang sudah? Oh, iya. Oh, ini kan 0,1 kan. Ini 0,1. Nah, bagian ininya digeser-geser. 5 kali. V-nya tetap, Nak, jangan dirubah-rubah. Kalau tadi ngomong 0,1 sampai selesaikan 5 kali. Nah, sudah selesai 5 kali data baru pindah ke yang kolom kedua V2. Jangan pindah dulu, selesaikan dulu satu kolom baru nanti pindah ke kolom kedua. Nah, ini temannya nih. Kan 10 ohm. 10 ohm dulu sampai. Nah, ini sama. Nanti yang di sini beda-beda. Ini misalnya di sini 2. Jadi sampai 1 sampai 5 ini harus 2 semua tegangannya. Ininya R-nya yang
Beda. Nah, yuk. Sudah? Ini kenapa belum ada? Iya, Ibu, dia sudah. satu, Oh, sudah. Oke, mana? Ibu cek dulu. Mana? Oke, lanjut. 10, 30, 50, 70. Bisa pas ya? Ya, jangan ini maksud Ibu. Kalau di sini 69 jangan dibulatkan, enggak boleh. Nanti hasil beda antara teori dengan praktek, ya. Sudah? Sudah. Mana datanya, Nak? Oh, sudah lengkap. Oke. Lanjut V. Ya, yang R-nya yang tetap ya. Oh iya. Mau ngambil berapa R-nya? R-nya mau berapa? R-nya itu jangan di zoom. Ya. Dia besar dulu. Oh, besar. Iya. R-nya berapa maunya? 150? 100 dulu beda sih. 105, terserah yang mana. Ya, sudah? Oh, sudah data mana data-data? Tinggal ini belum? Oh, Tapi oke. udah, tapi Nah, yang di sini ini buat grafik. ya. Nah, berarti kalau membuat grafik bikin dulu sumbu X dengan sumbu Y. Nah, yang mana X mana Y? Yuk. X yang ini. Ya, yang X yang siapa X-nya? Nilai R-nya atau I-nya? Hah? 64. I. Yang I. I. I apa Y? Mana? Itu? Ya. Itu kalau V ini kan kalau grafik hubungan terhadap V dengan I yang ini. Oh, Ini iya. yang nomor 3. Yang mintanya kan R dengan I dulu. Berarti R-nya Yang mana? R-nya yang X. Mana? Lihat data sini. Nah, Dan data ini. nah, V dengan I ini X, ini Y. Berarti ini X, ini ya. Nah, dari grafik ini apa hubungannya? Lihat. Ini semak dari kecil ke besar. Iya. Naik. Yang ini? Dari kecil ke besar juga apa besar ke kecil? Besar ke kecil. Besar ke kecil. Ah, ayo lihat dulu. Dari kecil ke besar. Sama berarti. Iya, sama. Berarti apa hubungannya? Semakin apa nilai di sini? Semakin Nilai apa ini? nilai I-nya. Nilai I. Maaf. Nilai I ini. maka semakin kecil nilai. Nilai apa nih? Ini I, oke. Semakin besar nilai. semakin besar nilai I-nya, Makin Maka kecil. besar. Besar. Makin besar Besar juga ya? Iya. Pi-nya. iya, tegangannya. Kan dengan lampu kita tadi kok bisa lampunya terang, redup. Nah, redup, terang. Apanya yang diubah-ubah? Lihat di sini tadi. Ya, Bu ya. Sudah ya? Kelompok berapa siap presentasi? Yang siap presentasi kelompok berapa? Kelompok 6 siap? Siap. Kelompok saya? Siap? Ragu-ragu? Kelompok Feni? Belum? Siap? Belum? Ayo cepat. Yuk, cepat. Cepat. Sudah ngitung tadi kan? Sudah berapa? Sama semua? Iya. Sama. Kemudian kesimpulannya apa? Hubungkan dengan yang percobaan di sini. Iya, Bu. Apa di hasil percobaanmu tadi? Lihat di poin 2 dan 4. Nah, kaitkan ke situ, hubungkan dengan lampu. Kok bisa lampu tuh terang redup tuh apanya yang diubah? Nilai apanya yang diubah? Nah, hubungkan ke situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi hukum home dan rangkaian hambatan listrik akan disampaikan oleh Nadia. Baiklah. Di pertanyaannya, bagaimana hubungan antara R dan I? Semakin besar kuat arus listriknya, maka semakin besar hambatannya. Bagaimana hubungan antara V dan I? Semakin besar kuat arus listriknya, maka semakin besar tegangannya. Bandingkan nilai hambatan hasil perhitungan berdasarkan hukum Ohm dan pengukuran langsung. Dari hasil praktikum hukum Ohm dan rangkaian kami membuktikan bahwa nilai hasil perhitungan dan pengukuran langsung adalah sama. Baiklah, kesimpulan yang kami dapatkan dari praktikum kami hari ini adalah bahwa kuat arus listrik berbanding lurus tegangan listrik. Begitupun sebaliknya. Hubungan pembelajaran yang kami lakukan dengan lampu terang keredup adalah bahwa lampu redup berarti tidak menyala normal, yang artinya panasnya tidak normal. Energi listrik dihasilkan oleh hasil kerja tegangan dan arus dalam hambatan lampu, yang artinya lampu redup karena tegangannya kurang atau turun.
Ada yang mau bertanya? Kelompok lain atau menanggapi? Tidak? Tidak ada? Pas? Oke, tutup kalau tidak ada. Sekian dari presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus. Terakhir kelompok 1. Yuk, kelompoknya Feni. Yuk. Kelompok 1. Ya, last but not least. Yuk. Silakan. Ya. Yuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini dari kelompok 1 ini Ya. mempresentasikan hasil dari praktikum Ya. yang akan dibacakan oleh Bunga. Ya. Bagaimana hubungan antara R Dan I. dan I? Ya. Hubungan kuat arus listrik dengan hambatan adalah berbanding terbalik. Artinya semakin besar hambatan, maka kuat arus yang mengalir dalam rangkaian akan semakin kecil. Semakin kecil. Ya. Hubungan antara V dan I. Antara V dan I. Ya. Hubungan kuat arus listrik dengan sumber tegangan adalah sebanding atau berbanding. Sebanding atau berbanding maksudnya bagaimana? Sebanding atau berbanding. berbanding? Berbanding lurus. Iya, berbanding lurus. Oke, lanjut. Arahnya semakin besar. Ya. Sumber tegangan maka kuat arus yang mengalir dalam rangkaian akan semakin besar. Oke. Bandingkan nilai hambatan hasil perhitungan berdasarkan hukum Ohm dan pengukuran langsung. Ya. Maka kami membandingkan nilai hambatan hasil perhitungan dan pengukuran langsung berdasarkan hukum Ohm adalah sama. Nilainya? Nilainya. Oke, lanjut. Kesimpulan dari kami adalah kesimpulan dari praktikum hukum Ohm dan rangkaian hambatan listrik adalah bahwa hukum Ohm berlaku secara konsisten untuk komponen resistif dalam rangkaian listrik. Hukum ini menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui sebuah konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan pada konduktor tersebut dengan Simak temannya bisa. resistif sebagai faktor proporsionalnya. Selain itu, eksperimen dengan rangkaian hambatan listrik juga memperlihatkan bahwa saat hambatan-hambatan dihubungkan secara seri, total hambatan meningkat. Sementara saat dihubungkan paralel, total hambatan menurun. Menurun. Dengan lampu tadi? Kaitannya? Nyala redup sudah di sini. Kesimpulannya. Yang lampu tadi di awal. Lampu tidur bisa terang dan redup. Hambatan yang dihubungkan secara seri dan paralel. Seri dan paralel. Itu saja. Yang lain ada yang menanggapi kelompok lain? Ada? Tidak ada? Pas? Oke, tutup. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus. Grogi ya berdiri di depan ya. Oke. Ya, jadi setelah kalian melakukan percobaan hukum Ohm tadi, apa yang bisa kamu simpulkan? Apa yang bisa kamu kesimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ya. Bahwa hukum Ohm banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Apa kesimpulan dari kegiatan kita hari ini? Kesimpulannya? Hubungkan dengan pertanyaan tadi. Semakin apa? Ya, ada? Ya, silakan belakang. Kuat arusnya. Ya. Jadi hasil percobaan kita hari ini, nah, kita kan membahasnya hukum Ohm. Ya, lihat di sini. Persamaan dari hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Gini ya. Nah, arus listrik itu bisa mengalir karena apa? Karena adanya beda potensial, beda tegangan antara kedua ujung. Karena listrik itu kan ada dua kutubnya, positif dan negatif. Ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, dia bisa mengalir kenapa? Ada beda potensial antara kedua ujung-ujungnya. Nah, sekarang kaitannya dengan yang tadi, lampu tadi, kenapa sih kok lampunya bisa terang gelap? Apa yang bisa kita ubah? Di sini V-nya yang kita ubah-ubah. Nah, seperti yang disampaikan kalau yang Ibu simak tadi, kelompok 3 yang sudah betul ke sana ya, merambat-rambat yang kelompok. Ini kelompok berapa tadi? Ya, kelompok 5 agak nyerempet-nyerempet dikit. Nah, gitu. Tapi tepatnya di kelompok 3. Ya, jadi apa pengaruh tegangannya? Di sini kan yang berpengaruh, lihat V ini berbanding lurus dengan
I semakin besar nilai V-nya, maka I-nya juga semakin besar. Nah, kalau kita kaitkan dengan R-nya, R adalah V dibagi dengan I. Bagaimana hubungannya R dengan I terbalik kan? Iya. Makanya tadi grafiknya beda. Beda tidak grafiknya antara yang V-nya tetap dengan R-nya tetap? Beda. Gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Atau ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita refleksi dulu ya dari hasil kegiatan tadi. Kelompok yang sudah tepat menyimpulkannya itu kerjanya baik ya, mulai dari buat datanya, kompaknya itu kelompok 3. Nah, kita kasih plus kelompok 3. Yang lain juga bagus. Ya. Yang cara kerjanya runtut, kompak bersama kelompok 6. Ya, yang lain bagus, cuman agak kurang kompak ya, seperti kelompok 1 kurang kompak nih. Nah, kok beda Bu hasilnya, grafiknya gini ya Bu. Nah, kelompok Yongki juga sama, kok hasilnya gini ya Bu, nggak sama dengan yang kelompok yang lain. Nah, mungkin kurang kompak. Nah, kurang kompak. Nanti di pertemuan berikutnya tingkatkan lagi ke kekompakannya ya. Sebelum kita tutup, lihat sini, kita refleksi sedikit ya. Nah, ya, ada refleksi. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Yang pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi pada hari ini? 4. Yang mana? 4. Ada yang jawab 1? Baru pertama pakai aplikasi ini? Iya. Bagaimana? Menarik? Tidak biasa saja? Sangat menarik, Bu. Sangat menarik. Memudahkan? Nah, yang pertanyaan nomor 2, bagian mana yang menurutmu paling sulit dari materi pelajaran ini? Ya, menurut kalian yang sulit yang mana? Salah paham beda itu. Salah paham beda. Apa? Sulitnya? Kesimpulan kah? Atau mencari Bu R-nya susah kah? Apa yang sulit? Dada? Dada yang sulit? Kelompok 6 mau ngomong? Apa yang sulit? Dada. Kelompok Sela? Ini Ibu sering ketuker ya, Sela, Seli ya. Nah, kelompok Zain ada kesulitan? Dada. Berarti Feni? Kelompok Feni? Dada. Berarti menarik ya? Oke, berarti nanti pertemuan selanjutnya mungkin kita akan sering-sering menggunakan praktikum ya. Nah, kemudian untuk tugasnya di pertemuan selanjutnya, silakan anak-anak hasil dari percobaan tadi dibuat laporan praktikumnya, dikumpulkan 1 minggu lagi atau di 2 kali pertemuan berikutnya. Ya, ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu insya Allah di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.